Yang lain tolong diinformasikan ya. Di info grup kalian deh. Kalau di grup Telegram sudah diinfokan, ini grup yang gak ada gurunya. Kasih tahu ya.
sekarang sesi 20 sampai 38 atau semuanya, Pak? Semuanya aja, nggak usah Oh, bagi-bagi. Lagian juga nggak ada yang ngajar kok. Emang iya. lagi Vicon sama Bu Yossi. Enggak, Pak, enggak. Oke, Nah, oke. disuruh ini aja, suruh nunggu ini ya, nunggu lagi asar dulu ya. Selesai asar baru ini lagi.
Nih, ini aja. Ya, apa deh. Kita mulai aja ya. Nanti mungkin uh, ada yang gabung lagi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Uh, Silahkan Juliana dipimpin doanya. Halo Juliana. Atau adakah yang bersedia? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Juliana. Selamat sore semuanya. Mohon maaf tadi ada apa, jam berapa tadi? Jam 2 lewat ya. Tapi dimajuin, dimundurin jadi jam kita dan sekarang baru bisa ini. Baik, ada yang ingin lo sampaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke materi mengenai persiapan kalian untuk UKK, persiapan proposal dan job sheet-nya sudah sampai di mana? Karena waktunya sudah semakin dekat. Minggu depan itu tanggal 29 kalian sudah mulai ujian ya. Sudah mulai ujian dan diperkirakan nanti ujiannya secara luring. Jadi ujiannya di sekolah bukan online. Nanti tinggal tunggu aja informasi dari wali kelas ataupun dari Pak Haji sebagai kepala program. Kemudian yang kedua tentang tugas yang Bapak tugaskan menggunakan Proxmox untuk materi tentang VVS itu belum seluruhnya diselesaikan, jadi masih ada waktu untuk menyelesaikan. Silahkan yang belum ataupun yang merasa belum selesai tugasnya, silahkan selesaikan karena minggu ini akan di close servernya, jadi kalian nggak bisa lagi akses. Kalau sekarang masih bisa diakses dari rumah menggunakan VPN. Nanti VPN-nya kalau sudah di nonaktifkan, maka tidak akan bisa diakses lagi oleh kalian semuanya. Ya, jadi kita masuk ke ini ya, ke materi tentang cloud computer atau cloud computing, yaitu kita menggunakan layanan AWS. Waktu kemarin sudah didaftarkan sebagai student. Cuma ini Bapak pastikan lagi yang sekarang online, apakah masih ada yang belum di-approve akunnya? Coba siapa yang belum enroll? Adakah yang masih belum? Coba kita lihat nih di sini.
Bapak punya datanya. Di sini ada alamat email dan ada status. Lagi. Oke, ada email, ada status. Nah, yang statusnya enroll itu sudah join, sudah tergabung di kelas AWS. Tapi kalau misalkan yang statusnya invited itu belum melaksanakan proses pendaftaran secara utuh. Artinya masih belum ataupun belum didaftarkan ini. Baru daftarkan email tapi email nggak dibuka. Nah, contohnya di sini punya Aditya. Yang nanti ada orangnya silakan kasih respon ya. Aditya, kemudian Kevin, lalu ini kalau nggak salah Denis nih. DNN Sandika si Denis ya. Denis. Terus di halaman keduanya Ersa. Ini Ersa ini. Terus si Ilham Maulana. Kemudian Hafiz Salman. Itu belum. Lalu ini Muhammad 192 saya nggak tahu siapa nama ini. Kemudian ini Takiyuddin udah. Prio belum. Kemudian Radibila siapa nih? Radibila, terus Rafliandika, sama satu lagi Sigit. Nah ini nama-nama yang sudah di-invite tapi belum ada kelanjutannya. Harusnya kalau sudah selesai, ya ini statusnya enroll. Sudah tergabung di kelasnya. Oke, adakah yang dari kalian di sini yang di yang sekarang online itu yang belum aktif, statusnya masih invite, ada nggak? Halo, tolong direspon. Atau semuanya sudah di-enroll, sudah aktif? Udah Pak, kayak Pak, udah semua. Udah semua ya? Nah, kalau udah semua, artinya hari ini Bapak akan akan mendemokan bagaimana kita membuat sebuah mesin virtual atau satu buah virtual server menggunakan layanan cloud-nya AWS. Oke, kalau seperti itu kita coba. Oke, ketika kita login, kalau misalkan kalian mau login ke AWS Educate-nya, ya tinggal kalian ketik aja di browser AWS Educate, nanti di enter. Nah, di Google itu paling atas kok ini. Nanti kalian tinggal masuk ke layanan apa, tinggal login. Nah, di sini setelah login, kalian tinggal, kalau nggak seperti ini tampilannya, kalian tinggal klik Classroom aja di atas. Jadi di menu paling atas itu namanya Classroom. Setelah diklik Classroom, itu tampilannya sama seperti ini. Nah, nanti ada course name itu adalah nama pelajarannya apa, kemudian deskripsinya tentang apa, lalu edukator ataupun pengajarnya siapa, dan course nya ini sampai kapan, berakhir sampai kapan. Lalu kalian punya kredit per usernya sebesar $50. Oke, ini udah jelas ya.
kita ini mau nge-lab gitu kan. Kita mau nge-lab bukan lagi mau baca teorinya ataupun apa. Kita mau nge-lab. Nah, ini tinggal masuk ke ini Classroom, go to Classroom. Di sini ada konfirmasi, kalian tinggal klik continue aja. Ya, nanti kita dibawa ke halaman labs.vocarium.com. Nah, seperti ini ya, dari bawah ke sini. Lalu di sini di bawahnya your AWS account status, ini statusnya aktif. Pastikan statusnya aktif. Kemudian kita punya kreditnya sebesar $50 dan kita punya session selama 2 menit sekian detik. Kalau kita idle selama waktu yang sudah ditentukan, dia biasanya logout dari AWS Console-nya. Harus masuk lagi ke AWS Console. Nah, jadi dari sini kita tinggal klik aja ya untuk masuk ke pembuatan mesin virtual server dan sebagainya. Kita ada masuk di AWS Console. Kita tunggu beberapa saat. Oke, nanti jika kalian belum sama sekali membuka aplikasi ini, nah listennya pasti kosong. Apa di sini sudah ada recently visitednya, ada EC2 atau EC2. Nah ini tadi udah dipakai untuk demo di kelas EC2 membuat server ya. Oke, untuk kalian nantinya tinggal diklik di sini aja di bagian service atau layanan. Kalau menggunakan bahasa Indonesia di situ ada layanan, ya. Tinggal diklik aja. Nah di sini ada berbagai macam, bahkan ratusan layanan yang bisa kita gunakan. Itu salah satunya adalah membuat sebuah virtual server yang namanya ini di situ. Oke, kita mau encrypt sebuah server. Nah, bedanya kalau kemarin kita di Proxmox itu kan kita create VM ataupun create CT. Kemudian kita tentukan OS-nya pakai apa, kemudian hard disk-nya berapa, RAM-nya berapa, prosesor berapa. Ini pun sama. Kita nggak membutuhkan adanya Proxmox, jadi kita menggunakan infrastruktur yang adanya di cloud, dan kita nggak tahu itu ada di mana servernya, nggak perlu tahu. Misalkan kalau di Indonesia ada di mana, apakah di Jakarta, apakah di Bandung, atau kalau di Surabaya, dan kita nggak perlu tahu. Yang jelas jika kita menggunakan model tersebut, kita bikin sebuah server, ya server yang kita buat bisa berfungsi dengan baik. Nah, kita pilih yang layanan service di situ. Nah, ini seperti ini, nanti ada tulisan welcome to new EC2 console, ini bisa di close. Oke, untuk punya kalian mungkin di sini nanti statusnya masih kosong ya, di resource itu masih kosong semua, cuma ada satu security group, yang lainnya masih kosong kayak gini. Key-pairing di sini Bapak sudah satu karena sudah bikin satu instan ataupun sudah bikin satu virtual server atau isi. Kemudian security groupnya ada dua, bikin gitu juga. Nah, sebelum langkah ke ke pembuatan itu atau yang disebut instan, dan kita harus memahami dulu jenis instan yang ada di AWS ini. Caranya bagaimana? Nah, di sini diinstankan ke instant type. Tinggal kita klik di sini, kita akan tampilkan macam instannya. Macam-macam instan di sini adalah lebih ke arah virtual queue, kemudian support
T1 Micro. T1 Micro itu CPU-nya satu, kemudian adaptornya i386, bisa 20 bit atau 60 bit. Size memorinya 0,612 giga atau sekarang berapa ini? 600 mega kali ya, kecil sekali, dan ini very low networknya. Kemudian kalau kita geser lagi ke kanan, di sini ada price-nya, ada harganya ya. Untuk on-demand Linux pricing, jika kita menggunakan T1 Micro atau level yang paling rendah, itu kita dikenakan cas sebesar 0,02 US dollar per jam jika kita pakai Linux. Kalau pakai Windows-nya, kalau pakai Windows pun sama ya, 0,02 US dollar per jamnya. Nah, beda lagi yang T2 Nano dengan satu CPU, kemudian 12 MB, itu perbedaan dia menggunakan Linux. Harganya adalah 0,0058 US dollar per jam. Sementara kalau Windows itu 0,008, maka akan lebih murah menggunakan Linux dibandingkan menggunakan Windows. Nah, sepertinya ini yang paling murah ya, 0,0058 US dollar per jam. Karena dibandingkan dengan yang lain, ternyata masih ada yang lebih tinggi, 0,005 US dollar per jam. Kita lihat, ini pakainya T3 Nano. T3 Nano jumlah virtual CPU-nya 2, namun memorinya dia hanya 512. Ya, tergantung ini ya, tergantung apa namanya, spesifikasinya. Yang mahal ya spesifikasinya tinggi, kalau murah ya akan lebih kecil gitu. Nah, jadi kita harus memahami ini dulu semua jenis-jenis instannya supaya kita nggak salah pilih. Jadi untuk menentukan sebuah server nantinya mau dipakai apa, untuk apa, menggunakan aplikasi apa, database-nya apa. Nah, kita harus perlu tahu instannya, jenis instannya yang mau pakai mana. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan atau langsung lanjut? Nah, ini kalau mau baca ada di website-nya, ada di Amazon service-nya ada. Oke, kalau nggak ada, Bapak lanjut. Kita masuk ke instan. Nah, di sini sudah ada satu instan pre-install, tadi udah demokan ke kita udah punya satu istilahnya virtual server ya, virtual server. Tapi ini posisinya stop. Kalau stop itu berarti dia dimatikan, tidak berfungsi. Kemudian di sini instant type-nya menggunakan T2 Micro. Oke, karena jadi nggak keluar informasinya semua. Nah, sekarang kita coba bikin baru, istilahnya yaitu launch instant. Kita klik. Nah, kita tentukan di sini untuk OS-nya lah, istilahnya OS-nya. OS-nya kita mau pakai apa? Mau pakai Linux-nya dari Amazon itu sendiri, atau mau pakai macOS, atau mau pakai Red Hat, terus mau pakai SUSE, mau pakai Windows, mau pakai apa lagi? Mau pakai Debian. Nah, itu tergantung kita mau pakai
Anggaplah kita misalkan mau pakai Ubuntu ada dua versi, ada Ubuntu 3, ada 16, ada 18, dan juga ada yang 20 ya. Nah, sekarang biasanya kita pakai yang 20 yang terbaru. Nah, tapi sebelum kita pilih, ini Bapak jelaskan juga di atas ini. Kalau di sini ada menu kami itu punya image, nanti kita bisa menggunakan image yang sudah kita buat. Dan di sini open code by me atau yang ini. Jadi misalkan kita punya teman terus nge-share image-nya ada, ataupun kita create sendiri atau membuat sendiri image-nya bisa. Dan arsitekturnya mau pakai yang 32 bit atau yang untuk macOS atau untuk yang x86 atau yang ARM. Kemudian bisa juga kita menggunakan dari pihak ketiga ataupun yang ada di marketplace-nya AWS. Jadi kalau mau menambahkan aplikasi dari pihak ketiga, kita bisa menggunakan AWS Marketplace. Kemudian kalau mau ambil dari komunitas, nah, dari sini. Jadi banyak komunitas itu, hampir semua Linux itu ada sama macOS. Tinggal tergantung. Nanti di sini kalau komunitas kan ditambahin ya, bukan ini apa cuma servernya biasanya kan ada yang sudah terinstall, kemudian ada CMS-nya kah atau LMS kan di situ. Jadi banyak macam-macam komunitas. Nah, sekarang kita pakai yang quick start aja. Kita coba yang sudah disediakan oleh si AWS sendiri, si Amazon. Kita gunakan yang Ubuntu Server 20.04. Kalau sudah kita select ya, arsitekturnya kita menggunakan yang 386, itu menggunakan 64 bit. Nah, secara otomatis karena kita menggunakan AWS hemat, gitu, maka dia diarahkan ke T2 Pro yang jumlah CPU-nya sampai 3, kemudian ya, jadi kalau yang kita menggunakan yang gratisnya langsung diarahkan ke free tier yang free tier. Oke, setelah kita menentukan tadi udah dijelaskan kenapa kita memilih instannya. Next, masuk ke jadi secara keseluruhan tahapnya bisa dilihat di atas itu ada 7 tahap yang perlu kita lalui. Tahap pertama tadi udah memilih image-nya, kemudian yang kedua tadi memilih instant type-nya, yang ketiga adalah configuration. Nah, di configuration ini kita bisa membuat instan lebih dari satu. Jadi kan defaultnya satu, number of instannya satu. Jadi kalau misalnya buat dua itu, jadi akan otomatis membuat instan secara langsung, secara bersamaan. Jadi nggak perlu bikin satu-satu instan. Sebentar, bahwa contohkan biasa dulu. Networknya sendiri kita bisa ganti. Network sendiri, ya kita pakai network sendiri. Jadi biasanya kita network sendiri. Nah, ini pembawaannya banyak sekali, jadi cukup biarkan saja dulu default. Kemudian di kita tambahkan storage. Nah, sama seperti di Proxmox. Proxmox pun akan kasih size-nya 8 GB.
Cuma bedanya apa? Di sini kita sudah menggunakan general purpose SSD. Gitu kan. Nanti bisa dipilih sih mau pakai yang GP2, GP3, IO1 sama IO2 atau yang magnetic. Nah, kalau misalnya pakai yang magnetic ya standar gitu kan, pakai piringan bukan SSD. Akibatnya mungkin ya akan sedikit lambat ininya, apa namanya, prosesnya ya kan. Oke, pakai standar saja. Kalau mau tambahkan boleh aja, kita nanti tinggal add new volume. Nah, tapi kalau misalkan perlu dulu, nggak usah ditambahkan, cukup defaultnya. Next. Nah, kemudian kita berikan tag. Kita kasih nama, gitu kan. Nah, di situ ada namanya. Itu sama dengan name dan value sama dengan server. Jadi bisa kita kasih K itu bisa identitas nama. Ya. Value adalah misalkan saya mau bikin web. Jadi nanti si mesin virtual kita kasih nama web 1. Next, configure security group. Nah, di security group itu ada dua, new security group atau select an existing group security group. Kalau misalkan kita udah punya nih, kita udah punya. Nah, security group ini kan sudah ada nih. Satu nih namanya web server, gitu kan. Ini bisa dipilih, bisa dipilihkan. Dimana untuk grupnya ini adalah kita mau pakai port 80 untuk HTTP sama SSH artinya. Default SSH. Atau kita bikin dulu aja deh. Kita bikin baru. Nah, kalau baru biasanya kita kasih nama. Nama satu. Nah, deskripsi ini sebenarnya bisa diganti ya. Bisa diganti untuk pakai nama apa ya. Misalkan ini gantinya SSH HTTP HTTPS. Jadi untuk menggunakan security group nomor 1 itu port yang kita aktifkan ada 3, SSH, HTTP dan HTTPS. Nah, di sini kan baru satu nih SSH-nya dia port 22. Kita tambahkan role-nya. Kita cari HTTP. Oke. Kemudian kita cari lagi, tambahkan HTTPS. Nah, port 22, port 80, port 43. Kemudian source-nya, sumbernya. Kita bisa mengaksesnya dari mana? Server kita bisa diakses dari mana? Kalau kita custom itu berarti kita bisa tentukan dari IP berapa atau dari segmen network berapa. Atau kalau misalkan dari IP yang sekarang kita gunakan, kita my IP, kita akan keluar nih, oh IP kita segini. Jadi kalau misalkan bukan diakses dari IP ini, ya dia akan bisa akses, akan diterima di aksesannya. Ataupun nanti dari ini juga sama, kita bisa diakses kalau langsung menggunakan IP. Jadi bisa kita custom atau yang lebih enaknya lagi di anywhere. Bukan aja atau di mana aja kita bisa akses. Nah ini ya, kita jadi bikin baru, security group baru namanya 1 yang isinya ada port, kita buka port SSH, HTTP sama HTTPS. Setelah itu kita review and run. Dilihat nih apakah sudah benar belum, atau sudah cukup atau masih ada yang kurang.
Jadi pada saat menggunakan yang sama, ya tinggal dicek maka ini aktif konsistennya. Tapi kalau contohnya yang baru aja, baru new repair, namanya oke, perakhirannya .pem ya, oke untuk yang baru kita buat ini nanti .pem. Belum di ini download dulu. Oke. Oke ya, baru ini. Oke, nanti kita lihat nama file satu.pem-nya harus data yang atau buat apa. Lalu kita buka launch. Oke, launch status instant are now launching. Ini kita view instant. Nah, ya, ada dua, satu web satu desktop, yang kedua web satu statusnya pending. Untuk pending kita nanti jadi tersebut nanti sampai di sini running statusnya. Oke, sambil menunggu statusnya pending, ya running ternyata. Jadi nggak usah nunggu lagi. Statusnya running seperti berarti server kita udah siap, sudah jadi. Untuk konfigurasinya apakah kita bisa langsung buat webnya? Kalau untuk konfigurasi kita lebih enak menggunakan aplikasi pihak yang lain gitu. Biasanya kita menggunakan putih, sebagai putih seperti ini. Sebenarnya kita nggak tahu nih berapa aja, kemudian kita nggak tahu, belum kita lihat kan. Nah, untuk melihat secara detail informasi-informasi yang tadi itu, kita klik di sini ya, di nama ininya, nama instannya. Nah, ini baru nih lihat instant ID-nya, kemudian instant state-nya, statusnya running, instant type-nya. Di sini ada T2 mikro sesuai dengan tadi yang kita ini. Kita pilih. Lalu di sini ada public IP address, IPv4 address. Kita udah langsung dapat IP public. Jadi dengan Proxmox kemarin, Proxmox kita harus pakai VPN dulu, baru kita bisa akses. Nah, sekarang dari kalian bisa langsung nih nge-ping IP yang bapak buat sekarang nih, instan yang dibuat yang 54, 154, 202, 153, kalian langsung karena dia menggunakan IP public. Kemudian IP public, IP 4 DNS-nya, jadi nama. Nah, ini tuh udah, cuma namanya kita nggak sesuai dengan yang kita ya kan. Namanya udah generate langsung dari sana. EC2 compute Amazon.com. Nah, ini nama DNS-nya. Kalau misalnya kita ketik sendiri, jangan khawatir. Kalau kita punya IP publiknya, kita punya hosting, domain, itu bisa kita arahkan untuk nama domain ini, IP-nya ini informasinya, termasuk IP lokalnya, private IP-nya, sama private DNS-nya. Ini ada semua gitu. Terus di bawahnya ya ini ya tentang si EC2-nya. Jadi pakai platformnya Ubuntu,
ini yang ditampilkan. Terus pertanyaannya bagaimana kita nge-remote? Oke. Untuk meremote-nya kita klik connect di sini di kanan atas. Connect. Kemudian di sini ada tiga, ada di situ instant connect. Di sini username-nya Ubuntu. Nanti bisa aja kita ganti ya username-nya apa. Kemudian di sini ada session manager. Nah, kalau session manager ini kita nggak bisa karena kita pakai akun yang sudden, jadi terbatas. Kita lewat SSH client. Kalau kita menggunakan pakai ataupun pakai macOS, kita kan bisa langsung menjalankan SSH ya, SSH apa gitu. Nah itu perintahnya seperti SSH min-i 110 jadi tanpa harus merubah si ataupun mengenerate si KPI tadi. Jadi kalau misalnya kita begitu, kita harus mengenerate ataupun istilahnya ya apa sih ya, ada key generator, jadi kayak konversi gitu ya, konversi key-nya. Nah cara penggunaannya ini kita buat dulu nih. Kita lihat posisi filenya ada di mana, atau kita pindahkan aja, kita taruh di ya, kita taruh di desktop di folder AWS, itu namanya web1.10. dengan menggunakan si kunci key generator. Jadi kalau misalnya belum, kalian download dulu ya, download kunci key generatornya, lalu klik file web key. Nah, kalau ini kan web server udah ada nih, nah kita carinya ini foldernya udah pas di desktop AWS, tapi kita cari yang .10. Kalau .10 berarti all file, kita cari yang satu dan open. Nah, ini udah langsung ya, successful import for optimization bla bla bla. Oke. Nah setelah itu kita save, tidak perlu lagi mengenerate karena udah otomatis di sini di generate. Kita save ke private key. Oke. Yes. Namanya apa? Ya, kita samain lagi tadi web1, tapi nanti akhirannya PPK bukan .com lagi. Save. Sudah selesai. Jadi kita butuh aplikasi selain kunci key generator itu untuk mengenerate yang tadi key-nya. Setelah itu kita buka kunci. Lalu bagaimana dengan hostname atau or IP address-nya? Nah, kita udah tahu di sini. Untuk IP address-nya tadi kita balik ke sini. IP address-nya ini ya, 54.164.22. Nah, ini kita klik aja, copy, kemudian kita masukkan di sini. Kita masukkan key-nya tadi. Ini ada menu SSH di bawah, diklik standar address-nya, kemudian klik yang authentication, kemudian di paling bawah kita browse, kita masukkan key yang sudah di generate, yang nomor 1, open. Setelah itu kita kembali ke sini. Kalau mau di save bisa, akan save namanya web1. Oke. Lalu kita open. Nah ternyata kalau misalkan pakai IP
dia diarahkannya ke login. Kita nggak tahu, walaupun tadi tahu usernya Ubuntu, kita nggak tahu ininya apa. Oh, ternyata bisa ya, tanpa harus memasukkan password. Yang penting tahu username-nya. Jadi kan dikasih lihat username di Ubuntu. Jangan nanti mau diganti username apa. Kita kalau misalkan menggunakan IP, karena kalau misalkan menggunakan nama ininya, nama usernya, nama hostname-nya. Nah, hostname itu di sini. Ini kita copy, buka. Ini di copy. Jangan lupa ininya kita ambil lagi. Ini kita ambil. Bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi menggunakan IP publiknya, kita diminta memasukkan username. Tapi ketika kita menggunakan tadi sekaligus username-nya, kita udah langsung masuk ke usernya. Jadi nggak perlu lagi memasukkan username. Oke, sampai sini kita udah tinggal melakukan konfigurasi apa yang mau kita config. Contoh misalkan kalau IP address kita udah nggak usah config lagi. Yang perlu kita config adalah misalkan mau bikin contoh, kita kesini lagi, apa mau jalan ini, benar nggak WhatsApp-nya jalan atau enggak, itu IP-nya, kemudian ini pakai nama DNS-nya nih, DNS pakai nama, pakai IP juga. Nah ternyata belum ada kan, belum ada service yang kita instalkan, yaitu Apache 2-nya. Nah, kita coba dari sini menginstalkan service Apache 2-nya. Ingat sudo, nah, kalau pakai sudo kita berada dalam mode user ya, sudo apt apache 2, dan server kalian jangan khawatir, ini sudah langsung connect dengan internet, jadi nggak perlu bisa setting DNS-nya berapa, IP nya berapa, jadi tinggal install. Ini ini proses instalasinya sudah selesai. Sekarang diklik ini otomatis refresh, dan pastinya akan terbuka si aplikasi. Kalau kita refresh, ya langsung muncul aplikasi. Nama domainnya pun sama. Jadi sekarang mesin virtual yang tadi buat sudah bisa kalian akses dari record. Bisa di itu nggak, bisa akses nggak, atau siapa aja yang Saya belum nyoba, Pak. IP yang punya bapak bisa akses dari kamu? Ini IP-nya yang 54.164.202.155.
Bisa Pak, bisa. Jadi kayaknya lebih namanya lebih mengenal lagi apa yang kalian buat, apa yang kalian udah langsung bisa diimplementasikan. Tidak lagi harus tunggu. Uh, Contoh lah kalau nanti kita bikin apa? Bikin blog podcast misalkan. Ya, jangan nunggu ataupun tidak usah nunggu harus punya IP public dulu, kemudian punya domain, lalu kalian bisa nge-share, ini loh blog saya, mau lihat blog saya nggak, atau nggak mau review blog saya nggak, gitu. Saya bikin blog WordPress, kira-kira bagus nggak dari temanya, konten-kontennya, gitu. Nah, dengan seperti ini menggunakan layanan si AWS, kita udah bisa bikin server sendiri, kemudian server ini udah bisa langsung diakses oleh orang lain tanpa harus menunggu kita punya IP public dan sebagainya. Karena IP public ataupun DNS public yang diberikan oleh si AWS-nya itu udah langsung otomatis bisa diakses oleh siapa saja. Nah, jadi ini nanti dijadikan penugasan. Jadi nanti kalian ditugaskan untuk bikin satu mesin baru, instan baru, atau EC2 baru, gitu kan. Pakainya tetap menggunakan pakai yang free trial, yang gratis, biar nanti kreditnya itu berkurangnya nggak banyak, sedikit. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Kata kuncinya adalah cara bikin EC2. Kalian cari di googling di Google, ataupun nanti apa namanya, cari videonya di YouTube, ya cara buat EC2 itu aja. Pasti nanti ada. Ataupun nanti ya untuk besok sih, sudah untuk besok, material untuk besok. Jadi hari ini cuma pengenalan tentang EC2-nya. Kalian hari ini bisa coba-coba di rumah terlebih dahulu. Tapi ingat, setelah kita coba sampai jadi seperti ini, jangan lupa si instannya, kalau kita klik sini instannya, ini kan statusnya running. Kalau dia running, jadi kita di awal udah ketahuan nih di instant type itu. Untuk hitungannya apa? Hitungannya adalah per jam ya. Nah, ini per jam nih. Jadi nanti kita akan dihitung beban biaya per jamnya. Kalau kita pakainya selama 3 jam atau 24 jam mesin kita online, ya tinggal dikalikan aja. Contoh yang tadi apa? T2 mikro. Nah, ini ya yang ketiga. Nah, T2 mikro itu harganya $0,0116 per jam. Ya, berarti kalau misalkan dikalikan 24 jam selama dia hidup, ya berarti ya 24 dikali 0,0. Nah, kira-kira berapa ya? Coba kita cek. Biar ini aja, biar kalian tahu ini. Nol koma 0,11 dikali 24 jam baru 0,2784. Nah, kita kalikan aja dengan harga dolarnya. Harga dolar berapa? Misalkan 14.500. Berarti satu hari kalian bayar sekitar 4.000 sekian rupiah kalau menggunakan yang T2 mikro. Itu hitungannya. Itu satu hari ya. Nanti kalau 1 jamnya berapa? Ya tinggal kita bagi aja 24.
jamnya cuma Rp168,2. Itu cara ngitungnya. Jadi kalau misalkan butuh yang besar ya kita harus hitung-hitungan dulu mau pakai berapa lama atau mau online berapa lama nih server kita, seminggu kah, sebulan kah, setahun atau berapa tahun gitu. Nah, itu harus diperhitungkan. Oke, itu penjelasannya. Kemudian instannya di sini jangan lupa di stop, statusnya harus stop kalau enggak berkurang. Caranya apa? Ya tinggal diklik sini, kemudian masuk ke instant state. Di sini ada 5 ya, ada 5 opsi. Yang pertama itu ada stop instant, ada start instant. Kalau start ini posisi dari mati kita mau menyalahkan. Contohnya seperti ini. Yang ini mau dinyalahkan, tinggal ini start instant. Nah, ini contohnya kita jalankan ya. Jalan, tunggu aja nanti prosesnya sampai ini, sampai apa? Sampai nah, contoh ini yang lagi running, yang sudah running mau kita matikan yang web 1, kita matikan. Udah kita pilih stop. Terus ada reboot ini berarti kita sama aja restart servernya. Kemudian ada hibernate instant itu kayak di sleep ya, di sleep. Kemudian kalau terminate instant, ini kita menghapus servernya. Kayak kemarin kalian pakai Proxmox udah 2 terus mau buat lagi terus remove. Nah, ini pun sama, istilahnya aja yang beda. Di sini terminate. Ini kita coba stop. Nah, yakin mau di stop? Oke, stop. Nah, ini statusnya udah stop. Sekarang kita refresh. Yang tadi web server kan sudah di start ya. Harusnya ini posisinya udah running. Nah, ini web servernya udah running. Ya kita lihat nih, IP-nya berapa nih? Oh, kita dapat IP-nya ini 54.145.20. Nah, ini tadi udah diinstal juga pakai Apache. Kalau di Apache, nah, udah jalan webnya. Sementara yang ini servernya kan udah dimatikan. Kita restart, kita refresh, nggak akan buka. Baik itu menggunakan IP ataupun menggunakan nama DNS. Ini nggak akan bisa terbuka ya. Karena dia startnya running ya maksudnya. Oke, sampai sini sudah penjelasannya untuk demonya. Jika kalian praktekkan sendiri, besok bakal akan kasih materi untuk ininya, videonya. Kalian bisa tonton, kemudian kalian buat ininya, buat tugasnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo, halo. Ini lebih enak lagi ya. Kalian nggak perlu menggunakan VPN. Jadi langsung akses ke web AWS Educate-nya. Di situ kalian bisa praktek mau bikin apa. Nanti pertemuan selanjutnya ya bagaimana nanti bikin database, server database. Yang selama ini kita mau bikin atau bukan mau bikin, kita bikin database itu dalam satu server yang sama. Kalau di sini nanti kita bikin dipisah, server web sendiri, server database sendiri, nanti untuk penyimpanannya juga sendiri, nah itu masing-masing. Tapi nanti saling terhubung semuanya. Oke, ada yang mau bertanya?
Atau saya yang nanya? Kalau saya yang nanya, satu saya tanya nanti. Ada orang yang mau nanya? Tiara mau nanya, Tiara? Askar? Jerry? Waduh, pada tidur semua ya. Oke, coba nyalakan dulu semua kameranya biar kelihatan apakah masih pada terlelap apa sudah terlelap semua.
tetap semangat ya, di rumah. Tanpa akhirnya kan pakai yang tanya dengan gimana kalau nggak kita saja sore Pak.